Halo, salam jumpa. Kita berjumpa kembali di dalam latihan kontemplasi Ignatian ini. Untuk kali ini kita akan berlatih kontemplasi mengenai Paskah kebangkitan Kristus, karena kita masih dalam suasana Paskah. Sebelumnya malah kita mengawali dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah berkenan untuk mempertemukan kembali kami bersama secara daring ini untuk melanjutkan latihan kontemplasi kami. Secara khusus saat ini kami merayakan Paskah kebangkitan Yesus Putramu, maka kami akan merenungkan penampakan Yesus Putramu kepada Santo Thomas Rasul. Kami mohon berkat-Mu agar rahmat Paskah, makna Paskah semakin bisa kami dalami melalui latihan kontemplasi pada kali ini, dan kami pun semakin bisa menggali rahmat dan makna Paskah untuk kehidupan kami selanjutnya. Kami tunjukkan semua ini kepadamu dengan pengataan Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, para saudara kasih dalam Kristus, tentu pertama-tama saya mengucapkan selamat Paskah untuk Anda semuanya dan seluruh keluarga. Semoga kebangkitan Kristus semakin memberikan rahmat dan kekuatan untuk kita semuanya. Spiritualitas Ignatian kali ini akan saya pakai untuk menjelaskan sejarah Paskah Perjanjian Baru, dan juga lalu nanti kita akan lihat rangkaian Pekan Suci dari Minggu Palma dari Suci di Vatikan, Roma. Selamat menikmati.
Eccellium crucis in quo salus mundi pependit. Eccellium crucis in quo salus mundi pependit. Eccellium crucis in quo salus mundi pependit. Amen.
Lumen Christi. Penjelasan mengenai kontemplasi kita, yaitu kita akan mengambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 24 sampai 29, penampakan kepada Thomas Rasul. Kita tahu Thomas Rasul adalah Thomas yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus sebelum melihat Yesus secara langsung dan menunjukkan jarinya ke luka di lambung Yesus dan juga di tangan serta kakinya. Kita baca lebih dahulu perikopnya. Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Terpujilah Kristus. Tapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan menunjukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku dan maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari sekarang kita melihat videonya. Salah seorang dari ke-12 murid, Thomas yang disebut si kembar, tidak ada ketika Yesus datang. Maka murid-murid lain memberitahukannya, "Kami telah melihat Tuhan." "Jika aku belum melihat bekas luka karena paku pada tangannya, dan meletakkan jari pada luka itu, juga meletakkan tangan pada lambungnya, aku tidak percaya." Seminggu kemudian murid-murid Yesus berkumpul lagi di tempat yang sama, dan Thomas ada juga bersama mereka. Pintunya terkunci, tapi Yesus datang dan berdiri di situ. "Damai menyertai kalian. Letakkan jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan letakkan di lambungku. Jangan ragu-ragu, percayalah." Tuhanku dan Allahku. Engkau percaya karena melihat aku.
Berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihatku. Nah, para saudara kasih dalam Kristus, seperti biasa, langkah-langkah doa kita itu dibagi menjadi beberapa bagian, diawali dengan doa persiapan, kemudian ada 3 pendahuluan, 3 pokok renungan, dan diakhiri dengan percakapan dengan Yesus. Pendahuluan yang pertama, kita mengingat kisah yang akan kita kontemplasikan, yaitu Yesus yang menampakkan diri kepada Thomas yang ragu-ragu. Lalu sebagai pendahuluan yang kedua, kita bayangkan di dalam angan-angan kita tempat di mana Yesus menampakkan diri kepada Thomas dan juga para murid yang lain. Lalu pendahuluan yang ketiga, kita mohon rahmat yang kita kendaki. Di sini kita mohon rahmat agar kita bisa lebih percaya dan mengimani Yesus 100%. Supaya kita juga semakin diteguhkan lagi. Pokok renungan yang pertama, Thomas tidak percaya karena dia tidak ada waktu penampakan seminggu sebelumnya. Dia berkata, kalau saya tidak menyaksikan sendiri, saya tidak akan percaya. Kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya. Kita mungkin juga kadang-kadang tidak percaya, ragu-ragu akan kuasa Tuhan. Lalu pokok kedua, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Beberapa hari kemudian, lalu Thomas ada, maka Yesus menyapa Thomas, masukkan jarimu ke sini, lihatlah kebenarannya, jangan engkau tidak percaya, tapi percayalah. Lalu kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya. Lalu pokok yang ketiga itu seruan Thomas, ya Tuhanku dan Allahku, yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Sebagai kesimpulan dari Yohanes, lalu Yesus berkata kepadanya, berbaikilah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itulah kita semuanya. Kita renungkan, kita refleksikan, dan kita ambil buah rohaninya. Kemudian kita lanjutkan nanti dengan percakapan dengan Yesus. Kita bisa mengungkapkan apapun, kita juga bisa mohon rahmat iman, ataupun yang sedang kita butuhkan saat ini. Baik, malah kita sekarang mengawali dengan kontemplasi kita. Kita masuk dalam keheningan, kita menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Kita sadari suara-suara sekitar, kita sadari nafas kita sadari perasaan-perasaan pada tubuh kita. Kita sadari Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Ya Allah, Tritunggal Maha Kudus yang amat pantas disembah, lihatlah aku bersujud di hadapan-Mu untuk menyatakan baktiku kepadamu, Allah yang Maha Agung. Persembahkan kepadamu segala gagasan, keinginan, dan keputusan-keputusanku selama waktu ini. Tidak pantaslah aku ini ya Tuhanku menerima terang dan pertolongan baru, karena aku telah menyalahgunakan anugerah-anugerah-Mu. Tapi aku datang kepadamu menyerah bulat-bulat seperti kepada seorang ayah yang maha baik dan maha rahim. Dan demi jasa-jasa Yesus Kristus penebusku, lewat Santa Peran Maria Bundaku, serta sekalian orang kudus pelindungku, aku mohon, sudilah Engkau menganugerahkan rahmat-Mu agar aku dapat mencari-Mu dengan sepenuh hati, dengan rendah hati dan sedia memberi tanpa kecuali. Amin.
Marilah kita menutup pelatihan kontemplasi kita dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Nah, para saudara, bagaimana dengan latihan kontemplasi kali ini? Semoga memberikan rahmat yang berlimpah. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Kita akan melihat beberapa peringatan di bulan April ini. Tanggal 11 April kita memperingati Santo Stanislaus dari Krakau, dari Polandia, yang lahir 26 Juli 1030 dan wafat 11 April 1079. Beliau dari keluarga bangsawan, kemudian ya ketika orang tua meninggal lalu dia membagikan hartanya, kemudian menjadi imam dan juga akhirnya diangkat menjadi uskup. Lalu dia meninggal di Praha, menjadi santo oleh Paus Innocentius keempat tahun 1253. Kemudian 13 April kita memperingati Santo Paus Martinus yang pertama ya. Ini Paus yang sangat bijak dan juga menulis banyak tulisan untuk menguatkan iman, dan juga dia berani untuk melawan kaisar sehingga dia pada akhirnya dibuang, mengalami pembuangan di daerah Rusia, sekarang Crimea, sekarang Ukraina, dan wafat tahun 655. Kemudian tanggal 21 April kita memperingati Santo Anselmus, berasal dari Italia, lahir tahun 1023. Dia ingin menjadi imam tetapi dilarang oleh orang tuanya. Maka masa mudanya dia sangat bebas ya, menghamburkan kekayaan. Tapi kemudian dia merasa bosan sehingga dia akhirnya juga lalu pergi ke Prancis, kemudian menemui Abbas ya, Abbas Benediktin, dan akhirnya dia masuk sebagai biarawan Benediktin, dan kemudian dia diangkat menjadi Abbas, lalu juga diangkat menjadi uskup agung di Canterbury. Nah, sebagai uskup dia berani untuk melawan raja waktu itu, sehingga dia kemudian dibuang dan akhirnya wafat di Canterbury 21 April 1909. Tanggal 22 April kita memperingati Maria Bunda Serikat Yesus, Ratu Serikat Yesus ya. Bunda Maria itu sungguh sangat dekat dengan Santo Ignatius ya. Santo Ignatius merasakan kedekatan Bunda Maria, maka Santo Ignatius menganggap Bunda Maria sebagai Ratu Serikat Yesus. Tapi ingat di tanggal 22 April. Tanggal 25 April kita memperingati Santo Markus Penginjil. Ini sepupu dari Barnabas Rasul, ya, murid terkasih dari Petrus. Kemudian Petrus yang baptis dia ikut Paulus dan Barnabas
berkeliling untuk mewartakan Injil, dan dia juga rajin menulis sehingga dia menjadi penulis Injil yang pertama, menuliskan kisah Yesus sendiri yang kita warisi sampai sekarang. Dia akhirnya menjadi uskup di Alexandria di Afrika Utara, lalu menjadi martir di sana, ya. Tanggal 25 April tahun 68 wafat sebagai martir. Lalu tanggal 29 April kita memperingati Santa Caterina dari Siena. Seorang santa yang sangat kudus dan berjasa bagi gereja. Dia berjuang waktu itu gereja dalam pengasingan di Avignon. Dia meminta Paus untuk kembali ke Roma. Lalu juga dia memberi nasihat kepada para ratu, raja, dan juga Paus sendiri. Dia wafat tanggal 29 April 1380 di Roma. Kemudian tanggal 30 April kita memperingati Santo Paus Pius yang kelima, lahir 17 Januari 1904 di Bosco Lombardi, Italia. Dia menjadi imam, lalu uskup, kardinal, dan akhirnya menjadi paus. Dan Paus Pius yang kelima ini terkenal ketika terjadi perang dengan Turki, melawan Turki, ya. Armada Eropa melawan Turki yang terkenal dengan peristiwa di Lepanto, ya. Yang akhirnya meskipun tentara Turki itu belum banyak jumlahnya daripada tentara gabungan Eropa, dengan lebih sedikit tentara dan juga lebih sedikit kapal perang, ya, Turki itu secara manusianya harusnya menang, tetapi Paus Pius kelima ini mengajak seluruh umat Kristiani untuk berdoa rosario, memohon bantuan Bunda Maria untuk melindungi armada Eropa yang dipimpin oleh Don Juan dari Austria. Dan akhirnya berkat ketekunan doa-doa rosario oleh Paus dan seluruh umat di Roma dan juga para tentara juga berdoa rosario, akhirnya mereka menang, ya. Terjadi angin kencang yang menghantam armada Turki sehingga kapal pada tenggelam dan pecah sehingga akhirnya mereka kalah. Ya, itulah kemenangan di Lepanto, sehingga menjadi terkenal tanggal 7 Oktober 1571, sehingga oleh Paus sendiri tanggal 7 Oktober dijadikan peringatan sebagai peringatan Maria Ratu Rosario, ya. Mengajak kita semua untuk berdoa rosario, maka bulan Oktober nantinya juga menjadi bulan rosario karena kemenangan di Lepanto ini. Itulah jasa Paus Pius yang ke-5. Nah, sekarang kita menyatukan diri dalam doa untuk mendoakan wujud Paus Fransiskus dalam kerasulan doa di bulan April ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas segala rahmat dan kasih serta penyertaan-Mu pada kami semuanya dan juga keluarga kami. Secara khusus pada saat ini kami mau berdoa bersama dengan Paus Fransiskus untuk mendoakan wujud kerasulan doa bulan April ini untuk wujud evangelisasi. Kami berdoa bagi mereka yang bertawakan hidupnya dengan perjuangan hak asasi di bawah kepemimpinan yang diktator, rejim otoriter, dan bahkan negara demokrasi yang sedang krisis seperti misalnya di Myanmar. Semoga Engkau memberkati mereka semua yang berjuang dan pada akhirnya bisa menang dan juga bisa membela hak asasi manusia. Untuk ini kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Untuk wujud gereja Indonesia, kami berdoa bagi para petugas bidang kesehatan. Semoga para petugas medis dan juga para peneliti bidang kesehatan dikarunia keutamaan untuk selalu waspada, siap sedia, serta rela menolong sesama, terlebih dalam situasi darurat kesehatan, dan juga pada masa pandemi ini, agar semuanya bisa bekerja sama untuk bisa mengatasi, dan juga semoga vaksinasi juga bisa berhasil dengan baik, sehingga bisa membentuk imunitas di dalam masyarakat kami, dan kami pun bisa melewati masa pandemi ini dan akhirnya bisa mengatasinya dengan baik. Untuk ini semuanya kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing, berilah kami juga kesehatan pada masa pandemi ini, semoga kami tetap bisa tekun di dalam menjaga protokol kesehatan, dan kami tetap kau beri kesehatan, dan kami pun bisa terbebas dari segala penyakit, khususnya corona, dan kami pun selalu bisa bersukacita dan bersyukur kepada kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa pada masa Paskah ini, semoga kebangkitan Kristus semakin menjadi kekuatan bagi kami untuk bangkit, untuk bersukacita bersama dengan Kristus, melawan segala godaan setan, melawan segala kejahatan, melawan tipu daya iblis, sehingga kami pun bisa selamat dan bisa tekun setia sampai akhir. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita ring sejenak, kita sampaikan doa-doa pribadi kita. Allah Bapa yang Maha Baik, kami persembahkan seluruh doa dan permohonan kami ini kepadamu dengan mengatakan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mohon doa restu Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang di waktu kami mati. Amin. Sekarang kita akan menutup latihan kontemplasi kita dengan doa dan berkat. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas rahmat-Mu sehingga kami bisa berlatih berkontemplasi dengan baik. Semoga rahmat yang boleh kami alami dalam kontemplasi ini semakin meneguhkan kami di dalam mengikuti Yesus Putra-Mu, dan juga semakin meneguhkan kami dalam masa Paskah ini untuk tetap bersukacita bersama dengan Kristus yang bangkit mulia, dan kami pun juga bisa bersukacita mewartakan kabar gembira ini, berbagi dengan saudara-saudara kami yang lain, terutama mereka yang membutuhkan uluran tangan kami. Semua doa ini kami ucapkan padamu dengan mengatakan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga kita semuanya, seluruh keluarga kita, dan juga usaha-usaha kita selanjutnya senantiasa mendapat berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Kita berjumpa lagi bulan depan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. A crown of thorns placed on his head. He knew that he would soon be dead. He said, "Did you forget me, Father? Did you?" They nailed him to a wooden cross. Soon all the world would feel the loss of Christ the King before his hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
He hung his head and prepared to die, then lifted his face up to the sky, said, I am coming home now, Father, to you. A reed which held his final sip was gently lifted to his lips. He drank his last and gave his soul to glory. Hallelujah, 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 hallelujah. The soldier who had used his sword to pierce the body of our Lord said, truly this was Jesus Christ, our Savior. He looked with fear upon his sword, then turned to face his Christ and Lord, fell to his knees, crying, Hallelujah, 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 Hallelujah. Took from his head the thorny crown and wrapped him in a linen gown, then laid him down to rest inside the tomb. The holes in his hands, his feet inside. Now in our hearts we know he died to save us from ourselves. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. 3 days went by, again they came to move the stone, to bless the slain with oil and spice, anointing, hallelujah. But as they went to move the stone, they saw that they were not alone, for Jesus